Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamid Dama, saya dari kelompok 3. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 itu akan menjelaskan beberapa materi tentang penafsiran dalam hukum pajak. Antara lain yaitu penafsiran dalam hukum pajak, pengertian dalam penafsiran hukum pajak, metode-metode hukum pajak, manfaat hukum pajak, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja pada penafsiran hukum pajak, di mana pajak merupakan sumber keuangan bagi negara yang sangat besar, bahkan merupakan penyokong utama dalam menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam membayar pajak sangatlah diperlukan. Salah satu yang memiliki peran agar pajak dapat dipungut pemerintah dengan baik dan efisien adalah penetapan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara perpajakan. Ketentuan perpajakan ini harus memuat hal-hal yang dapat membuat wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian penafsiran hukum pajak. Langsung saja, penafsiran hukum pajak adalah suatu upaya atau usaha untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas ataupun membatasi, atau mempersempit dalam pengertian hukum pajak yang ada dalam rangka memecahkan masalah yang akan dihadapi. Baiklah, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Rahayu. Sekian dari saya, terima kasih. Metode penafsiran hukum perpajakan. Menurut Arif Budiman, peraturan perpajakan disusun berdasarkan kekuatan hukumnya, yaitu sebagai berikut. A. Penafsiran tata bahasa atau gramatikal. Penafsiran tata bahasa atau disebut juga penafsiran objektif merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Hal ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Penafsiran menurut bahasa juga harus logis. B. Penafsiran sahih atau otentik atau resmi. Tafsiran otentik adalah penafsiran peraturan dengan melihat maksud perumus undang-undang atau peraturan tersebut. Dalam hal ini, peraturan sudah memberikan definisi-definisi yang dijelaskan pada pasal 1 yang berkaitan dengan pengertian. Istilah-istilah tertentu dianggap penting sering diberikan definisi secara khusus. Namun dalam praktiknya tidak sama peraturan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut. Selanjutnya, penafsiran historis, yaitu penafsiran undang-undang dengan melihat pada kronologi atau sejarah dibuatnya undang-undang tersebut, dikaitkan dengan perkembangan hukum secara umum atau masih ada hubungannya. Akan tetapi lebih baik jika dalam menafsirkan secara historis diperoleh juga draft RUU. Selanjutnya, penafsiran sistematis, yaitu penafsiran peraturan perpajakan dengan memerhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan yang masih berhubungan. Hukum perpajakan yang terdiri atas undang-undang sampai dengan keputusan Dirjen Pajak merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan secara logis, sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya undang-undang tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia semakin meningkat dan selalu merubah menurut masanya. Sedangkan bunyi undang-undang tetap dan tidak berubah. Contohnya di Indonesia. Masih banyak peraturan yang berlaku dan berasal dari zaman kolonial, sehingga untuk menjalankan peraturan tersebut, hakim harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat ini. Kemudian yang kedua ada penafsiran analogis.
Penafsiran analogis merupakan penafsiran yang memberikan tafsiran pada peraturan hukum dengan mengibaratkan pada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya. Ya, tentu saja dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimaksudkan dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Tafsiran analogis yaitu penafsiran atau sesuatu peraturan dengan cara memperluas cakupan peraturan tersebut ke permasalahan yang sejenis atau analogi yang tidak aturannya secara spesifik. Penafsiran cara ini akan bersifat ekstensif karena akan memperluas arti suatu peraturan. Selanjutnya, penafsiran a contrario. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Tafsiran a contrario dapat diartikan juga sebagai penafsiran suatu peraturan perpajakan dengan mendasarkan pada kebalikan atau perlawanan pengertian suatu masalah yang belum diatur dengan persoalan yang diatur secara tegas dalam ketentuan perpajakan. Dan bagian ketiga adalah cara menerapkan metode penafsiran. Hal pertama dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan adalah penafsiran gramatikal. Karena untuk memahami teks peraturan perundang-undangan, kita harus mengerti lebih dahulu arti katanya. Apabila perlu, dilanjutkan dengan penafsiran autentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang. Kemudian, dilanjutkan dengan penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran nasional, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, penafsiran analogis, dan penafsiran a contrario. Baik, saya akan melanjutkan poin keempat tentang manfaat penafsiran hukum pajak. Selain memiliki tujuan keadilan, hukum pajak juga memiliki berbagai fungsi yang berdasarkan asas-asas yang bertujuan mensejahterakan penduduknya. Manfaat penafsiran kegunaan hukum pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan dalam menciptakan sistem penguputan pajak yang harus memenuhi keadilan, efisien, dan sederhana dalam undang-undang hukum pajak. Yang kedua, sebagai sumber yang menerangkan tentang subjek yang perlu dan tidak perlu dijadikan sumber penguputan pajak yang berfungsi untuk meningkatkan potensi pajak di negara ini. Adapun hukum pajak yang berfungsi sebagai acuan dalam pembagian beban pajak kepada rakyat yang didasarkan pada kepentingan tiap-tiap orang. Yang ketiga, sebagai penjelas tentang penggunaan atau pemanfaatan dari hasil penguputan pajak, baik dalam memenuhi anggaran APBN serta APBD maupun memenuhi target perolehan pajak yang akan digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umum. Yang keempat, hukum pajak juga memiliki fungsi dalam menetapkan kepastian yang berupa sanksi administrasi. Adapun sanksi tata usaha, sanksi pidana berupa penjara ataupun kurungan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon lebih dari kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.